Ya, silakan Bu, ini begitu rekamannya dimulai kami beri waktu dan kesempatannya, Bu Ani. Ya, baik Bapak. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Selamat Iya. siang, Ibu. Iya. Apa kabar? Sudah mengantuk karena siang? Atau bagaimana sehingga Ibu. Ibu ya. Nah, Tidur, Bu. ya bersabar karena sedikit lagi juga kita akan jam pulang. Nah, bagaimana kelas sudah aman atau belum? Bersih? Batiar itu ada kulit permen diangkat tadi, mungkin jam istirahatnya kulit permen dibuang setelah makan. Tolong dibereskan dulu. Iya, sudah. Kelas kita sudah bersih, sudah rapi, berarti kita sudah siap mau menerima pelajaran. Sebelumnya Ibu minta Hadisya untuk doa supaya kita mulai pelajaran hari ini. Saya persilakan, siap, Hadisya. Ibu. Ya. Baik, teman-teman. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Hadisya untuk dalam memimpin kita dalam doa. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu hari ini ada 9 orang, apa semuanya hadir atau tidak ini? Masih lengkap? Hadir, Ibu. Ya, semuanya hadir semua. ya, berarti walaupun di jam yang sudah siang seperti ini, anak-anak masih mau tetap mendengarkan pelajaran. Nah, bagaimana? Masih ingat materi minggu lalu tentang latar belakang masuknya bangsa Barat ke Indonesia, Bu. Pertemuan minggu lalu kita bicara tentang latar belakang masuknya bangsa Barat ke Indonesia, tetapi hari ini lanjutannya kita belajar tentang dampak dari masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Nah, di sana kita belajar tentang materi kita hari ini, yaitu dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Di sini Ibu akan melihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan dampak-dampak, tetapi tujuan pembelajaran hari ini kita mau supaya di sini tujuan pembelajaran kita bahwa yang pertama itu anak-anak diminta untuk bisa menganalisis dampak dari bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Yang berikutnya lagi di sini anak-anak akan diminta untuk membuat review tentang dampak yang kita mau belajar pada hari ini, yaitu dampak bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Model pembelajaran kita hari ini, kita belajarnya itu problem based learning, di mana Ibu akan punya 3 penilaian. Jadi Ibu minta anak-anak siap karena ada nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan yang Ibu akan perhatikan pada anak-anak. Berikutnya, di sini Ibu menunjukkan gambar dalam bidang politik. Sudah bisa lihat anak-anak gambarnya? Bisa, Bu. Sudah, Ibu. Ada kambing, Bu. Bisa, Bu. Tuh ada politik uang, Bu, politik uang. Belum, ya. Pertama gambar politik. Coba anak-anak bisa melihat gambar politik. Ya, ini. Politik Sudah uang, bisa Bu. lihat gambar? Iya. Siapa bisa bercerita sedikit atau mengemukakan pendapat tentang gambar yang ada, yaitu gambar bidang politik? Siapa bisa coba? Ini ada 2 gambar, silakan melihat. Farah tuh, Bu. Mau menjawab, Ya, Bu. boleh. Oh ya, boleh. Farah, silakan. Iya, gambar yang pertama itu apa ya, Bu? Politik adu domba. Lalu gambar Ya, selanjutnya itu benar. tentang politik Gambar uang. yang kedua? Tentang politik uang kayaknya, Bu, ya? Bukan ya, Bu? Iya, betul sekali. Apakah hari ini di kampung masih ada politik-politik ini yang diterapkan, misalnya mengadu domba antara saudara-saudari atau keluarga, terus ada gambar yang tadi teman
Farah bilang gambar politik uang. Jadi contoh kalau ada pemilihan kepala desa, mungkin pilih saya nanti dapat begini begitu. Masih ada di kampung kita anak-anak? Masih, Masih, Bu. Bu. Kalau pemilu, Bu. Apa masih ada? Masih, Masih, Bu. Bu. Iya, masih iya. Berikutnya Ibu tampilkan lagi gambar yang berikut, yaitu gambar dalam bidang ekonomi. Sudah bisa lihat gambar dampak dalam gambar dalam bidang ekonomi anak-anak? Sudah, Bu. Ada pasar, Bu. Oh iya. Coba siapa bisa melihat dan mengemukakan pendapat tentang kedua gambar yang ada yaitu dalam bidang ekonomi anak-anak? Saya, Bu. Ya, boleh, silakan. Itu yang sebelah kiri itu gambar jembatan ya, Bu ya. Iya, betul. Gambar jembatan. Ini buku ini gambar ini ada di buku cetaknya kalian yang Ibu ambil juga untuk sebagai kalian lihat lagi di PowerPoint. Gambar sebelahnya? Kemudian di sebelahnya itu gambar pasar tradisional kelihatannya, Bu. Iya, betul sekali jawabannya. Ini dalam bidang ekonomi ada dulu masuknya bangsa Barat ke Indonesia dibuatlah jembatan. Nah, terus yang sebelahnya dalam bidang ekonomi sekarang kita lihat adanya pasar di daerah atau kampung kita. Berikutnya lagi ada dampak dalam bidang sosial budaya. Sudah bisa melihat gambar dalam bidang sosial budaya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Coba, siapa bisa kemukakan pendapat tentang kedua gambar tersebut? Saya, Bu. Boleh, silakan. Masih ada eratnya yang terjadi dalam masyarakat itu gotong royong, Bu. Saling membantu antara sesama, saya lihat di gambar. Itu aja, Bu. Gambar bidang coba lihat. Ini yang dilihat gambar bidang sosial budaya ya anak-anak? Bu, iya, Bu. Iya, Bu. Iya, coba siapa mau kemukakan pendapat antara kedua gambar tersebut? Ini Saya, orang lagi Bu. apa coba gambar ini? Saya mau mencoba, Bu. Ya, boleh. Ya, ini dari gambar yang saya perhatikan, Bu, dampak di bidang sosial budaya nih adanya pengaruh, Bu. Pengaruh kebudayaan dari luar yang mempengaruhi masyarakat Indonesia, Bu. Lalu yang di sebelah kiri ini ada seperti adanya perbedaan, Bu. Perbedaan atau stratifikasi sosial antara kaum penjajah atau kaum luar dan masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bu. Iya. Terima kasih jawaban ini. Gambar dalam bidang sosial yang pertama ini orang lagi makan, ini sama di pesta-pesta. Kalau anak-anak ke pesta masih melihat makanan yang seperti disajikan di atas yang ada di gambar ini anak-anak, ada makanan menu-menu yang begitu banyak, masih ada? Masih, Bu. Ada, Bu. Yang ini gambar menu saya makanan. masih, Bu. Contoh kita kalau iya. Gambar yang sebelah ini orang sebenarnya lagi dansa. Dansa. Anak-anak kalau ke pesta masih dansa? Dansa, masih pesta dansa ada? Dansanya Ada, Bu. Ini gambar Ada, yang berikutnya Bu. anak-anak orang lagi ini orang lagi dansa. Hari ini di kampung kita masih ada dansa, itu karena adanya dampak atau warisan dari bangsa Barat. Ini Ibu kasih lagi gambar dalam bidang pendidikan. Sudah bisa lihat gambarnya anak-anak? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Coba siapa lagi yang mau kemukakan pendapat dalam bidang pendidikan? Itu yang Ini gambar sebelahnya apa? pendidikan. Ya, Pendidikan pada masa kolonial kayaknya, Bu. iya Satu betul meja dibagi jawabannya. 5. Iya, yang sebelah. Ini pada masa sekarang, Gambar satu HP buat satu orang anak, Bu. Nggak bagi-bagi lagi. Iya.
Betul sekali jawaban Farah. Ini adalah gambar bidang pendidikan di mana zaman dulu orang-orang yang mau mengenyam atau memperoleh dalam bidang pendidikan itu hanya orang-orang yang punya status sosial. Sementara gambar yang sebelah itu adalah gambar pendidikan zaman sekarang. Jadi anak-anak walaupun kita anak SMA di kampung melihat dunia luar bahwa orang-orang jauh di kota, di daerah-daerah yang sudah maju, anak SD saja sudah bisa mempunyai HP Android untuk mau mendapatkan ilmu. Jadi kalau bisa ke depan anak-anak sudah ada HP, nanti gunakan HP untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, Iya. Ibu. Materi kita hari ini kita belajar tentang dampak kolonialisme dan imperialisme baik itu dalam bidang politik, ekonomi, maupun pendidikan dan sosial budaya. Di sini ada materinya, peta konsep. Setelah peta konsep di sana kita mau belajar tentang dampak dalam bidang politik, di mana dampak dalam bidang politik itu ada materinya. Ada seorang yang bernama Daendels atau Raffles itu meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Yang hari ini kita kenal bupati. Bupati itu adalah warisan dari zamannya kolonial dan imperialisme. Terus lagi kita kenal yang namanya pamung praja. Biasa kalau anak-anak tidak ke kota, kalau melihat ada Pol PP yang jalan-jalan untuk menertibkan anak-anak yang tidak ke sekolah, itu adalah warisan pada zaman kolonial. Di sana kita hanya belajarnya di sana daerah Jawa. Jawa dijadikan pusat pemerintahan. Terus ada Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Di sini kerajaan mulai luntur atau mulai kekuasaannya sudah mulai berkurang karena bangsa Belanda sudah memasuki dalam bidang pemerintahan yaitu dalam kerajaan. Di sana lagi ada materi dampak dalam bidang sosial. Sosial di sana kita Indonesia dibagi menjadi 3 golongan atau 3 tingkatan dalam lingkungan. Seperti di daerah kita kenal ada suku-suku tertentu yang punya tingkatannya lebih, terus sampai ke suku yang rendah. Sama halnya juga pada zaman kolonialisme dan imperialisme dibagi dalam 3 tingkatan atau 3 strata. Di sana ada muncul golongan buruh. Kita kenal ada majikan, ada buruh. Terus adanya mobilitas sosial atau transmigrasi pada masa itu. Di sana hari ini kita di sini mayoritas agama Nasrani. Itu karena pengaruh dari masuknya bangsa Barat ke Indonesia, khususnya daerah kita banyak di sini menganut agama Nasrani. Terus lagi dalam bidang seni musik, seni bangunan yang kita lihat pada sekolah-sekolah seperti sekolah seminari itu adalah masih arsitektur dari masa penjajahan yaitu masanya kolonialisme dan imperialisme. Terus perubahan gaya hidup. Contoh kita sudah mulai pakai bilang celana umpan ya itu adalah warisan dari bangsa Barat. Kita mulai ke tempat-tempat pariwisata memakai kacamata atau reben. Itu adalah warisan dari zaman kolonialisme dan imperialisme. Ada dalam bidang ekonomi di sana, di mana penghasilan perusahaan pribumi itu makin berkurang. Adanya monopoli, di situ pihak para petani dibebani kewajiban untuk menanam tanaman-tanaman yang ekspor. Terus lagi dalam bidang pendidikan. Bisa lihat anak-anak dalam bidang pendidikan di situ? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa. Oh iya. Iya. Dampak dalam bidang pendidikan. Ini punya Ibu. Iya, ini sekilas materi kita hari ini. Untuk lebih dalamnya mengenai materi ini supaya anak-anak bisa menganalisis dari keempat dampak tersebut, Ibu akan membagikan anak-anak dalam 4 kelompok. Ibu akan
membagikan kelompok. Di sana kalian akan mengerjakan LKPD yang ada. Nah, setiap kelompok diminta untuk sebentar nanti mempresentasikan hasil diskusi, yaitu menganalisis tentang dampak dalam politik. Yang kelompok pertama dalam bidang politik, yang kedua dalam bidang ekonomi, yang ketiga dampak dalam bidang sosial budaya, dan kelompok yang terakhir dampak dalam bidang pendidikan. Ya, di sini anak-anak silakan duduk sesuai kelompok yang Ibu sudah bagikan. Jadi anak-anak mengerjakan soal sambil kemarin Ibu sudah mengirim bahan ajarnya lewat WA grupnya kita, walaupun di sana WA grup kita cuma beberapa orang, tetapi Ibu sudah mengirimnya. Silakan dengan membaca buku yang ada, buku cetak yang dipinjam di perpus, dengan bahan ajar yang Ibu sudah kirim. Yang membawa HP boleh mencari informasi itu di HP untuk sebentar nanti dipresentasikan di depan, sehingga Ibu bisa mengambil untuk nilai keterampilannya nanti. Ya, Ibu silakan sesuai kelompok masing-masing duduknya. Sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah. Ya. Ya, waktu kita 30 menit, mulai boleh mengerjakannya dari sekarang, sehingga sebentar nanti, kalau ada materi atau LKPD yang Ibu bagi sekarang kurang dipahami, boleh bertanya kepada Ibu anak-anak. Baik, Bu. Iya. Silakan mencatatnya dalam LKPD yang ada, dari baik itu di buku cetak maupun bahan ajar, ataupun yang membawa HP boleh cari materi di HP untuk bisa menjawab soal-soal yang ada pada LKPD. Baik, Bu. Iya. Halo anak-anak, sudah selesai apa belum anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Iya. Nah, waktu untuk diskusi sudah selesai. Ibu minta setiap anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah bagi masing-masing. Sehingga kalau ada teman yang mau bertanya tentang masalah yang dipaparkan oleh teman kelompok lain, Ibu persilakan. Kelompok 1, silakan. Baik, Bu. Saya, Bu. Oh ya, boleh, silakan Gusti. Ya, baik, di sini saya mewakili kelompok 1 untuk membahas dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia dalam bidang politik. Yang pertama itu penerapan dari sisi politik, yaitu penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC. Kemudian munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian adanya kekuasaan kerajaan tergantung pada kekuasaan kolonial Belanda. Seperti itu, Bu. Oh. Ya, ini Ibu juga mendengar suara putus-putus karena jaringan, tapi bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain tentang hasil yang disampaikan atau dipaparkan oleh teman kita kelompok 1, yakni dari Gusti? Apa ada yang mau bertanya? Kalau tidak, boleh lanjut dulu ke kelompok 2. Halo, anak-anak. Halo, Ibu. Halo Ibu, sepertinya ngantuk boleh. Ibu. Ya. Boleh kelompok lain duluan, kalau memang ada kelompok lain belum selesai. Itu Para, Bu. Angkat tangan, Bu, Para. Iya. Saya mencoba ya, Bu. Saya Ya, mencoba boleh, Para. membahas tentang dampak dalam bidang ekonomi. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Barat
terhadap rakyat Indonesia antara lain itu Bu, adanya monopoli penguasaan suatu daerah oleh penjajahan menyebabkan terjadinya situasi tidak sehat dalam perdagangan. Jadi ada monopoli perdagangan, begitu maksudnya Bu. Selanjutnya, perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Jadi tanaman-tanaman perkebunan yang ditanam bukan lagi tanaman pertanian atau apa Bu ya, kayak padi gitu loh Bu. Lalu selanjutnya, Iya, baik. praktik monopoli perdagangan yang mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara berganti dengan perdagangan untuk internasional atau pemenuhan kebutuhan perdagangan internasional. Lagi Bu ya, penerapan sistem tanam paksa mungkin ya Bu ya. Jadi rakyat Indonesia disuruh menanam tanaman yang laku di pasar Eropa. Itu Bu jawaban dari kelompok kami Bu. Oh iya, baik. Terima kasih. Bagaimana, ada yang mau bertanya dari teman kelompoknya Farah yang mempresentasikan hasil diskusi? Oke, kalau belum ada pertanyaan, boleh lanjut ke kelompok yang berikutnya. Halo anak-anak. Saya Bu. Oh iya, boleh Adi, silakan. Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, terjadinya perubahan pelapisan sosial, di mana golongan Eropa itu pada posisi teratas, kemudian di bawahnya ada golongan timur asing, dan kemudian ada golongan pribumi. Kemudian terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, Bu. Iya, bagaimana? Terima kasih untuk Adi yang sudah presentasi. Bagaimana, ada teman-teman yang mau menanggapi? Iya, kalau belum ada, boleh lanjut untuk kelompok yang terakhir. Ya baik Bu, kelompok terakhir Bu, saya. Ya, boleh Ade. Ya, silakan Ade. Dampak di bidang pendidikan ya Bu, kelompok terakhir. Iya, iya betul Ade. Iya Bu. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Lalu masyarakat Indonesia menjadi bisa membaca dan menulis sehingga bisa bekerja di perusahaan Belanda. Lalu masyarakat Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di luar Bu, atau di dunia luar. Jaringan sepertinya ya Bapak Ibu. Halo. Jaringan sepertinya Bapak Ibu. Iya. Iya. Halo. Kayaknya keluar ya? Bu Ani tadi ya? Iya Pak. Iya Pak Varian. Ya, Bu Aninya ini ya keluar, mungkin jaringan di tempat Bu Ani yang ini yang bermasalah. Ini masih kita tunggu sebentar lagi ya, mungkin Bu Ani bisa bergabung. Halo Bu Wita, gimana Bu Wita? Kira-kira? Bagaimana kita lanjutkan untuk pemateri selanjutnya Pak? Untuk koreksi rekod untuk Bu Ani dulu ya. Nanti jadi besok kan tinggal dia menerima masukan. Oke, baik. Dia yang setuju Pak. Setuju.
kita ini kan dulu ya, berarti kita off dulu rekotannya. Perjalanannya tadi kurang lebih 2 jam dari kampung ke kota, Bapak. Oke, siap Bu, ini sudah mulai. Silakan Bu Ani. Oh ya, berarti ya. Baik anak-anak, mungkin tadi kelompok terakhir lanjut mempresentasikan hasil diskusinya dulu. Ade mungkin diulang karena gangguan jaringan, Ibu. Iya baik Bu, tadi kelompok saya tentang dampak pendidikan. Ada 3 dampak pendidikan dari penjajahan, yaitu munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Lalu masyarakat Indonesia bisa membaca, jadi bisa membaca dan bisa menulis Bu, sehingga mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan milik Belanda. Lalu mereka mengetahui atau lebih memahami apa yang terjadi di dunia luar, seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik anak-anak, apa ada yang mau bertanya tentang dampak dalam bidang pendidikan anak-anak? Tidak ada Bu. Tidak Bu, sudah paham Bu. Oh ya, Baik, Bu. baik Ya. anak-anak sudah paham. Iya. Hari ini kita belajar tentang dampak dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari teman-teman yang sudah mengerjakan LKPD dan anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini. Kesimpulannya, mungkin Ibu minta Varian membaca kesimpulan dari materi hari ini. Ya Bu, Iya, boleh Varian. kesimpulan kita pada kesimpulan. hari ini, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia itu berdampak dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Bu, seperti yang telah dipaparkan kawan-kawan tadi. Terima kasih Bu. Mari kita tepuk tangan bersama karena kelak teman-teman dari kelompok lain sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya anak-anak. Jadi dari pembelajaran hari ini kita merefleksi bahwa masuknya bangsa Barat ke Indonesia punya banyak segi, baik itu positif maupun negatif. Jadi jangan kita melihat dari negatifnya. Ternyata dengan masuknya bangsa Barat ke Indonesia, kita banyak memperoleh dampak-dampak positif yang kita alami hingga saat ini anak-anak. Nanti tugas anak-anak LKPD yang dikumpulkan, Ibu akan beri nilai. Setelah itu nilainya diumumkan nanti pada pertemuan berikut. Nanti Ibu akan beritahu bahwa kelompok mana memiliki nilainya berapa. Ibu akan memberi informasi. Untuk pertemuan berikutnya minggu depan, kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Jadi minggu depan kita belajar materi itu. Terus evaluasi PR nanti kita kerjakan, anak-anak Ibu minta untuk mengerjakan di buku tugasnya. Ada di buku cetak yang kalian pinjamkan di perpus, terus kalian mengerjakan tugas itu. Nanti pada minggu depan Ibu akan memeriksa, sebelum memulai dengan materi, Ibu akan mengumpulkan tagihan dulu tugas yang kalian kerjakan pada buku siswa, yaitu halaman 167. Untuk mengakhiri ini, Ibu minta teman Anita memimpin kita dalam doa, sehingga sebentar kita pulang dalam keadaan jangan kacau-kacau, karena ini anak-anak ini Ibu lihat sudah mulai mengantuk, lapar. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, Anita memimpin kita dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Anita yang sudah memimpin kita dalam doa. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Ibu harap kalian akan membaca materi untuk pertemuan berikutnya. Selamat siang. Sampai jumpa anak-anak. Selamat siang Ibu. Sampai jumpa. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya Bu.
Nah, Pak Dedi. Bu Wita, ya, silakan Bu Wita memberi komentarnya. Mungkin sekilas saja Pak ya. Tadi secara tampilan ya, secara keseluruhan, Ibu Ani luring ya, luring, Ya, tapi saya tatap seperti muka. ya terlihat ada blendednya itu Pak, mengirimkan materi di WA, jadi terlihat penggunaan teknologinya walaupun kita tahu kondisi. Kembali lagi kita mengajar itu sesuai kondisi. Kemudian saya melihat stimulusnya Ibu terlalu panjang, jadi ke materi inti nantinya tadi kebanyakan di stimulus. Kembali lagi lokalitasnya tidak muncul ya. Kalau lokalitas muncul, kontekstualnya akan muncul. Ibu tadi berbicara tentang apa dampak di bidang sosial budaya. Sementara kita lihat daerah Atambua ini ya merupakan daerah misionaris. Mungkin di situ ada tinggalan-tinggalan Ibu ya berupa gereja ataupun apa ya. Itu bisa Ibu tampilkan bahwa kita belajar itu dari lokalitas nanti mengarah ke nasional. Jadi sekali lagi lokalitas dengan kontekstualnya kurang terlihat untuk materi. Secara tampilan keseluruhan, ingat lagi, jadi stimulus itu menampilkan sesuatu yang menimbulkan pertanyaan, yang menimbulkan permasalahan yang dapat diselesaikan anak di kegiatan inti. Di kegiatan inti, sampai dia kan di kegiatan inti dia pemaparan critical thinking-nya terlihat, sempatnya terlihat, walaupun sudah dilakukan tadi ya, ada kolaborasinya, ada kemudian presentasi, komunikasinya. Secara singkat itu saja dulu Pak Dedi, mengingat waktu secara umum. Baik Bu Wita, terima kasih banyak atas saran dan masukannya untuk Bu Ani. Selanjutnya Bu Peralia, Bu Puput. Apalagi ya Bu Puputnya. Ya. Baik, mungkin kalian mengingat waktu Bapak Ibu sekalian, saya juga tidak terlalu banyak memberi masukan untuk Bu Adriani, tapi apa yang disampaikan oleh Ibu ini sangat menarik sebetulnya kalau dihubungkan dengan apa yang disebut oleh Bu Wita tadi tentang lokalitas ya. Dan memang supaya ini jangan terlalu panjang gitu, takut nanti pas di rekaman per-teachingnya terlalu tidak bisa di-upload gitu. Karena saya catat sampai dengan ada gangguan jaringan tadi Bu Ani masih terlalu panjang ya sebetulnya. Tapi lebih panjang kepada stimulusnya seperti yang disampaikan oleh Bu Wita. Nanti besok kita akan bicara lagi mengenai ini ya. Secara umum untuk tapi ada satu hal yang menarik Bu, mengenai orang sebenarnya tidak banyak tahu mengenai sejarah lokal di Nusa Tenggara Timur ini ya. Nah itu yang mungkin pesan yang bisa Ibu Ani sampaikan ya, bahwa Nusa Tenggara Timur itu di dalam perspektif sejarah kolonial, misalnya secara pemerintahan sebelum bicara mengenai sosial budaya dan dampak imperialisme di dalam berbagai perspektif, mungkin orang tidak tahu. Mungkin Pak Parian kira-kira tahu mengenai secara politik pemerintahan Timur Timur itu dulunya Nusa Tenggara Timur atau apa gitu ya? Tidak Pak. Saya iya, ini makanya sangat menarik kalau berbicara mengenai sejarah lokal yang belum banyak dibicarakan di tempat kita ya. Bu, setahu saya Bu Ani, kalau Nusa Tenggara Timur itu di masa kolonial disebut dengan Keresidenan Timur ya. Nah, coba eksplor mengenai Keresidenan Timur seperti yang dibilang oleh Bu Wita tadi ya. Dan yang menarik bahwa Keresidenan Timur itu terbagi dalam beberapa abdeling. Ada 4 abdeling ya, misalnya abdeling Timur, Flores, Sumba dan Sumbawa. Kemudian ada beberapa ondel abdeling ya. Nah itu saja menurut saya sudah sangat menarik ya, berbicara mengenai
dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, tapi khusus Ibu berbicara tentang Nusa Tenggara Timur, menyampaikan itu nanti di per-teaching yang sesungguhnya gitu. Baik, ini masukan sementara dari saya. Terakhir kita akan menampilkan Pak Baktiar ya. Pak Baktiar sudah siap? Ya Pak, siap Pak, insya Allah. Oke, Pak Baktiar.